Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Klinik Mobil Official. Di kesempatan malam hari ini kita akan Ini perkenalkan alat ECU simulator ya. Ini adalah alat untuk mengecek kerusakan ECU ataupun hasil perbaikan setelah ECU diservis ya. Ini kita baru selesai merakit. Ini akan kita kirim ke Papua dan sebelumnya akan kita tes dulu fungsinya apakah sudah sesuai atau belum. Di sini sudah kita lengkapi dengan kabel-kabel untuk tes band ya. Ini ECU simulator rakitan ya. Jadi kebanyakan tukang servis ECU itu punya ini ECU simulator. Jadi mempermudah untuk perbaikan ECU. Nanti setelah diservis langsung bisa dicek menggunakan alat simulator ini ya, tanpa harus nyoba langsung ke mobilnya. Jadi kita tidak bolak-balik, semisal nanti ada pekerjaan yang belum beres, kita bisa langsung tahu dari alat ini. Begitu teman-teman ya, kita akan tunjukkan bagaimana cara menggunakannya ya. Oke teman-teman, di hadapan kita ini sudah ada satu unit ECU simulator beserta ini ECU untuk kendaraan Avanza BZ150 ya. Dan bagaimana cara menggunakan ECU simulator ini ya. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan kabel, ini power yang nanti untuk menghidupkan ECU-nya. Di sini ini sudah ada kabel B+, IG on, baterai standby sudah ada. Terus ini kabel untuk cek sinyal injektor ya. Di sini sudah dilengkapi dengan kabel-kabel sebentar. Nah, di alat ECU simulator ini sudah saya beri keterangan semuanya ya. Mulai dari tombol-tombolnya, terus LED monitornya untuk apa aja sudah saya tulisin semua. Contohnya ini adalah kabel IG on. IG on itu kalau di mobil kunci kontak on ya. Terus B+ ini sebenarnya ada kabelnya tapi saya copot karena nanti kebutuhan untuk cek ECU ini powernya hanya 2. B+ sama baterai standby ini ya, baterai standby sama IG on ya. Terus nanti di sini untuk memonitor sinyal injektor, apakah sinyal injektor itu keluar apa tidak dari ECU-nya, nanti bisa dimonitor di sini. Terus ini sinyal coil negatif, contohnya mobil Kia dan Hyundai itu pakainya dia coilnya sinyalnya negatif. Terus ini IGT1 untuk cek sinyal pengapian 12 volt bisa, 5 volt bisa. Di sini IGT2 untuk cek khusus sinyal 5 volt pengapian yang biasa dipakai di kendaraan ya. Di sini ada satu buah modul Arduino. Ini adalah pembangkit sinyal CKP dan CMP-nya di sini ya. Jadi inti dari sebuah alat ini adalah sinyal CKP dan CMP ya, untuk men-trigger ECU supaya ECU itu bisa mengeluarkan sinyal pengapian dan injektor maupun pompa bensin seperti itu. Di sini ada main relay, sinyal main relay nanti kalau normal dia bisa on. Sinyal fuel pump nanti masuk di sini, apakah sinyal fuel pumpnya keluar apa tidak nanti bisa dimonitor lewat sini lampu LED-nya. Lampu cek engine bisa dimonitor juga. Terus ini main relay positif, contoh untuk mobil Toyota Innova dan Yaris contohnya. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan voltmeter digital, coba kita on kan ya. Nah, di sini bisa membaca tegangan power supply yang masuk, dia 12,1, dilengkapi dengan jam digital. Sekarang menunjukkan jam 22.35 menit. Di sini sudah dilengkapi juga manipulasi sensor, map sensor, TPS, oksigen, ECT, IAT sudah lengkap semua ya. Nah, ini kabel untuk sensor-sensornya di sini. Di sini, nah ini yang paling penting ini triggernya ya. Kita milih tipe kendaraannya. Kita bisa tekan tombol up atau down. Nah, ini bisa diganti-ganti ya, sesuaikan dengan ECU yang mau dicek. Kia Sportage banyak ya, tinggal menyesuaikan jenis mobilnya atau jenis triggernya berapa. Ini kita pakai, nah ini Avanza All, karena ini dia ECU Avanza lama 2008-2009. Dia pakainya Avanza All. Kalau yang Grenyu itu pakainya 36N2 ini. Banyak ya, tinggal menyesuaikan jenis mobilnya. Nah, ini udah ada semua di sini ya.
Nah, sekarang kita matikan dulu. Kita akan simulasi untuk ECU ini ya. Dan intinya kalau mau simulasi itu ya, kita harus punya panduan wiring diagram untuk soket ECU-nya ini ya. Dimana kita akan nyolok pin untuk injektor, dimana kita akan nyolok pin untuk sinyal pengapian, dimana kita akan nyolok pin untuk ground atau plus dan lain-lain, dimana itu harus punya buku panduannya. Kalau saya alhamdulillah ini sudah hafal ya untuk pin ECU ini, jadi nanti tinggal kita colok-colok aja. Tapi kalau bagi yang belum tahu harus buka buku untuk pin B plusnya di mana, pin IGO nya di mana, pin ground nya di mana, harus buka buku. Jangan sampai salah nyolok ya. Ini kalau salah nyolok sudah fatal, jebol. Begitu. Oke, sekarang akan kita simulasikan. Oke teman-teman, kita mulai dari soket sebelah kanan ya. Di sini ada pin untuk cek engine ya. Ini kabel untuk cek engine warnanya kuning di sini. Nanti kalau nyala dia akan termonitor di sini. Nah, kita colok di bagian pin cek engine. Nah, pinnya ada di pojok kanan atas. Oh, sorry, pojok kiri atas, soket paling kanan ya. Terus di sini ada soket untuk fuel pump. Coloknya di pin nomor 4, baris kedua. 1 2 3 4 5, sorry, pin kelima. Oke, ini adalah cek engine, ini fuel pump ya. Lanjut kita colok untuk pin pengapian. Kita pakainya yang IGT2 di sini. Nah, di sini ada 4 pin ya. Coil 1 sampai 4 ya. Ini sudah ada nomornya semua. Kita colok di sini bagian soket paling kiri. Ada coil 1 2 3 dan 4 ya. Oke, kita colok mulai dari coil nomor 4. Ada di baris kedua, pin nomor 2 dari kiri. Terus ada pin nomor 3 paling pojok bawah, soket paling kiri. Terus coil nomor 2 di atasnya, di paling pojok sini atasnya ya. Terus coil nomor 1 di baris kedua, pin nomor 1. Oke, ini sudah terpasang untuk sinyal pengapian ya. Lanjut kita pasang untuk sinyal injektornya. Nah, di sini kabelnya juga ada 1 2 3 4. Kita pasang di pin nomor 2 baris pertama, itu untuk injektor 1. Oke, lanjut di sini ada pin injektor nomor 2, kita colok di pin nomor 3 bagian atas soket sebelah kiri ya. Oke, lanjut soket injektor nomor 3. Colok di sebelahnya. Lalu pin injektor nomor 4 kita pindah soket ya. Soketnya di sebelah sini, pin nomor 3, 1 2 3. Oke, untuk sinyal injektor dan pengapian sudah terpasang. Lanjut kita pasang untuk sensor CKP dan CMP nya. Ini sekali lagi kalau yang belum tahu colok-coloknya di mana harus punya buku panduannya atau buku wiring diagram. Di sini yang kita pakai ada 2, sensor CKP sama CMP. Nah, coloknya di mana? Di sini. Untuk CMP kita colok di baris kedua, pin nomor 8 kalau nggak salah nih, pojokan kanan ini. Nah, di sini kita colok ya. Terus pin CKP nya baris kedua di pin nomor berapa ini? Nomor 4 dari kanan. Oke, untuk kabel sensor CKP dan CMP sudah terpasang. Sekarang kita tinggal pasang untuk kabel powernya. Kabel IG on ini ya, yang dari kunci kontak. Kalau di Avanza kunci kontak mengendalikan relay, baru nanti relaynya yang menghidupkan ECU-nya. Kita colok di pin 1. Pin 1. Oke, sudah kita colok di pin 1, lalu kita pasang ground. Kabel groundnya ini.
Kabel groundnya ada di sebelah pin injektor nomor 3 tadi di sini. Ingat ya teman-teman ya, nyoloknya jangan sampai salah ya. Karena kalau salah udah pasti keluar asapnya. Dan ecu jebol sudah pasti. Lanjut kita pasang untuk kabel memorinya atau baterai standby-nya. Oke, untuk Avanza Grand Max sama ya, ada di pin nomor berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Berarti baris kedua pojok kanan. Nah, udah terpasang ya. Sudah terpasang, sekarang kita hidupkan untuk ecu simulatornya, kita on kan. Oke, sudah on ya alatnya ya. Oh ya, ini di sini juga sudah dilengkapi dengan soket OBD2 dan bisa dicolok scanner. Terus nanti kabel diagnosanya kita hubungkan ke ecunya. Dan nanti alat simulator akan membaca apakah itu menggunakan kilen atau CAN bus atau ISO. Nanti scan-nya akan membaca juga. Nah, ini ecu sudah terpasang semua kabelnya. Nah, untuk kabel ecu yang digunakan untuk test bench sudah terpasang semua di sini. Sesuai pin yang kita butuhkan ya. Sekarang coba kita kunci kontak on ya. Ini untuk kita menghidupkan powernya, kunci kontak on, fuel pumpnya menyala ya. Ini ecu bermasalah teman-teman ya. B plusnya kita on kan juga. Nah, ini ecunya tuh bermasalah ya, lampu cek engine-nya ngeblink terus. Ini kena di prosesornya, tapi coba kita simulasi ya. Nah, langsung kita pilih triggernya. Untuk mobil ini kita gunakan Avanza. Harus sesuaikan dengan sensor CKP CMP nya, karena ini triggernya tiap ecu beda-beda. Kalau udah, ini kan ecu udah on ya, tinggal kita crank apakah dia bisa mengeluarkan sinyal pengapian maupun injektor ataupun pompa bensin. Ini udah kita on kan, terus kita hidupkan sinyal CKP, kita on kan, CMP kita on kan. Nah, lanjut kita putar RPM nya. Nah, keluar sinyalnya. Ini injektornya normal keluar, pengapian 1 2 3 4 juga keluar, pompa bensinnya bisa on ya. Jadi kalau secara pengetesan ini ecu kalau dipasang di mobil bisa hidup ya, tapi tidak normal. Karena apa? Sinyal cek engine-nya ngeblink. Dia seperti ada kerusakan di programnya. Kalau kita naikkan lagi RPM-nya. Nah, ini suara sinyal injektornya seperti itu ya, seperti di mesin asli. Nah, seperti itu. Di sini bisa kita lihat untuk sinyal pengapian injektornya. Tuh 2 3 4 keluar semua sesuai FO-nya. Sinyal pengapian juga di sini 1 2 3 4. Pompa bensin bisa on ya. Artinya kalau mesin sedang di running, pompa bensin harus on. Itu sudah on. Tapi ini gejalanya cek engine-nya ngeblink ya. Nah, maka dari itu dari alat ini bisa kita simpulkan ecu ini bermasalah di bagian lampu cek engine-nya. Nah, itu karena apa? Harus di scan ya. Ini lewat sini. Ini sebenarnya masih ada kabel yang harus dihubungkan ke ecu lagi bagian scan. Ini kabel diagnosis ya. Dia menggunakan sinyal kilen atau CAN bus. Kalau CAN bus dia pakai dua kabel, CAN high dan low. Kalau kilen dia satu kabel. Tapi kebetulan ecu Avanza ini menggunakan kilen. Nah, terus di sini juga sudah dilengkapi dengan manipulasi sensornya tadi ya. Map, TPS, oksigen, ECT, IAT. Nah, untuk menggunakan potensio ini kita harus pantau lewat scan ya. Jadi nanti di sini dicolok bagian pin map sensor mana kita colok, kita kasih manipulasi dari sini. Terus nanti dipantau lewat scan apakah ecu ini bisa membaca sinyal CMP atau tidak. Oh, sorry, sinyal map atau tidak itu nanti bisa kita lihat lewat scan ya. Nah, ini gunanya seperti itu. Berarti ini ecu masih bisa hidup dipasang di mobil, hanya saja tidak beres. Nah, kita gas lagi. Nah, kita bisa lihat juga di sini normal nggak kalau digas dia. Nah, ini dia di RPM 2500 dia merebet.
Nah, ini semakin kita gas dia semakin lorot malah. Nih, semakin pelan. Berebet ya. Nah, kan suaranya aneh kan? Ini di RPM 4000 nggak beres ya. Nah, diturunkan lagi normal suaranya. Begitu, boy. Nah, sudah oke. Begitu cara penggunaannya ya. Tinggal nanti dicolok aja ini yang dibutuhkan apa, pin apa. Misal pin coil main ya, ini coil main. Coil main itu contohnya untuk kendaraan Korea biasanya. Kia dan Hyundai itu pakainya sinyal coilnya main. Kalau ini sinyal coilnya plus 5 volt. Oke, begitu ya Mas ya. Semoga bisa membantu perbaikan ECU. Kalau bagi Anda yang mau menginginkan alat ini bisa pesan ya. Komen di kolom komentar atau cari nomor HP. Oke, demikian penjelasan tentang ECU simulator dan pengetesan ECU ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau pesen alat ini bisa silakan komen di kolom komentar atau hubungi nomor WA yang ada di deskripsi ya. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya.